Ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, anta ta'lamu, kamu tahu, anni abadtuka 30 sanatan, aku beribadah kepadamu selama 30 tahun. Selama itu pula aku bersujud kepadamu. Selama itu pula aku bersolat, bermunajat, bisik-bisik dengan kamu. Wa annal ahda baini wa bainak, tapi aku janji kepadamu, ya Allah, janjiku kepadamu, Allah takshifa satri, rahasiaku yang satu ini jangan sampai diketahui orang. Walaupun aku terlihat punya karomah, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Aku gak senang karomahku dilihat orang lain. Apalagi ketika aku berdoa diterima oleh Allah, aku gak senang kalau dilihat oleh orang lain. Wahina idh kasyaftuhu faqbidni ilaika, karena sudah terlihat karomahmu yang diberikan kepadaku, tolong habisi aku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para sahib warna yang sangat saya cintai dan saya hormati, juga saya banggakan. Alhamdulillah, kita diberi beberapa kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa mendengarkan acara hikayah-hikayah yang mungkin akan saya sampaikan, di mana pada pagi hari ini kami akan membacakan hikayah di dalam kitab yang diberi judul dengan kitab An-Nawatir. Buku ini sengaja dikarang oleh pengarangnya yang bernama Syekh Ahmad Syihabuddin Ibni Sallamah Al-Qalyubi. Syekh Syihabuddin Ibni Sallamah Al-Qalyubi ini adalah ulama besar yang kuat kefahamannya. Beliau banyak mengaji, tidak pernah kenal lelah dalam mencari ilmu. Beliau mencari ilmu fikih, mengaji ilmu hadis dari Syekh Syamsuddin Ar-Rumli, dan mengaji kepada beliau selama 3 tahun. Kemudian setelah itu tidak pernah keluar dari rumah. Kemudian mengaji kepada Syekh An-Nur Az-Zayyati, Syekh Salim Asy-Syabsyiri, dan Syekh Ali Al-Halabi, dan banyak beberapa ulama-ulama lain yang menjadi guru beliau. Kemudian setelah beliau mumpuni dalam ilmunya, beliau juga menyampaikan ilmunya, bahkan mengajar. Di antara orang yang mengaji kepada beliau adalah Syekh Mansur At-Tauhi, Syekh Ibrahim Al-Barmawi, Syekh Syahban Al-Fayyumi yang terkenal dengan kitab Qomusnya. Juga banyak kiai-kiai, ulama-ulama lain dari besar-besar ulama pada saat itu yang mengaji kepada Syekh Al-Qalyubi ini. Bahkan beliau itu sangat wibawa di kalangan kaum santri dan kaum lain, santri, pelajar dan lain-lainnya, juga wibawa di kalangan para usahawan. Saking wibawanya beliau itu la yastati'u ahadun ayyatakallama baina yadayhi, tidak ada yang mampu berbicara di hadapan beliau, tidak ada yang mampu berbicara dengan beliau dengan cara bertatap muka, illa wa huwa mutarrikun ra'sahu wajlan minhu wa khaufan alaihi. Bisa berbicara dengan Syekh Al-Qalyubi itu cuman dengan cara menundukkan kepala, saking sungkannya kepada Syekh Al-Qalyubi.
Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, takut, rasa hormat, rasa takzim kepada beliau itu sangat tinggi dari orang-orang lain yang berhadapan dengan beliau pada saat itu. Bahkan wala yataraddadu ila ahadin minal kubara, beliau itu di samping disegani orang lain, beliau itu sifat waroknya itu terlihat. Beliau tidak pernah keluar masuk pada salah satu pun dari pembesar-pembesar pemerintah saat itu. Tidak pernah masuk ke rumah-rumah orang kaya, apalagi minta-minta, baik minta materi ataupun minta jabatan. Wa yuhibbul fuqara, beliau juga sangat mencintai orang-orang fakir, sangat mencintai. Dalam arti kata, ketika diundang oleh orang-orang fakir, beliau sangat antusias untuk mendatanginya. Bahkan jamnya tepat, tidak pernah telat dalam mendatangi undangan orang-orang fakir. Wala yaqbalu min ahadin shadaqatan mutlaqan, beliau tidak pernah menerima sedekah dari seseorang pun sama sekali, dan memang tidak mau. Bal kana fi ghalibi awqatihi yura mutasaddiqan, bahkan beliau itu setiap saat terlihat memberi, bukan meminta atau menerima. Anehnya, walaisa lahu wadhaif wala ma'alim, padahal beliau itu tidak terlihat sibuk dalam beberapa tugas yang berkaitan dengan kehidupan, tidak terlihat sibuk dengan beberapa pekerjaan yang menguntungkan dirinya secara materi. Namun setiap harinya beliau itu terlihat selalu bersedekah, memberi dan memberi, tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadinya. Wa ma'adzalika kana fi arghadi 'aishin wa atyabin 'aimin, sekalipun demikian tidak pernah terlihat bekerja, bahkan tidak pernah terlihat meminta-minta. Bahkan beliau selalu terlihat memberi, bersedekah dan bersedekah. Beliau itu kehidupannya terlihat mewah. Bahkan dalam sebagian riwayatnya, baju yang beliau pakai terlihat selalu baru, sarung yang beliau pakai baru, baju yang beliau pakai baru. Kehidupannya juga bersahaja, damai, tentram. Di samping itu, wakana mutakashifan mulaziman li ta'at, beliau selalu memperhatikan dengan waktu-waktu ibadah, memperhatikan dengan waktu-waktu sholat, memperhatikan dengan waktu-waktu puasa, dan tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar. Sekalipun beliau itu sudah alim, allamah, banyak karangannya, banyak karya tulisnya, tapi beliau masih tetap belajar terus dan belajar, menjadi kutu buku, kutu kitab, yang sehingga banyak hafalan-hafalan baik dari hadis ataupun dari kalimat-kalimat ulama yang sebelum beliau, apalagi dari Al-Quran. Jami'an lil ulumi syariah, beliau lengkap pengetahuannya tentang ilmu syariah, dan juga beliau banyak memahami ilmu-ilmu secara akal, dalam artian penelitian yang beliau lakukan sangat mumpuni, bahkan sangat tinggi hasilnya. Ilmu hisab beliau juga menguasai, ilmu miqat dan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu harfiah, ilmu nahwu, ilmu bab fikih, waqaf, dan fan-fan yang lain yang masyhur, beliau juga sangat menekuni. Beliau seorang ulama dari daerah Qalyubi. Qalyubi adalah kota kecil yang terletak di daerah Mesir, kurang lebih sekitar 2 farsakh atau 3 farsakh jaraknya dari Kairo.
Kalau kita ambil ukuran kilometer, kurang lebih sekitar 11 kilometer ataupun 16,5 kilometer dari kota Mesir. Beliau wafat pada tahun 1069 Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, habis hari raya, bahkan habis melaksanakan puasa Ramadan. Dalam kitabnya An-Nawadir beliau bercerita, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hikayatul At-Tasiyah, hikayah yang ke-9, fil karamat, menerangkan beberapa karamah. Karamah dalam artian kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya an Abdullah ibn al-Mubarak, dan ceritakan an Abdullah ibn al-Mubarak, saking Abdullah ibn al-Mubarak, qala dawu sapa Abdullah ibn al-Mubarak, kuntu ono sapa ingsun di Makkah ing dalam negara Mekah, fawaqa'a fiha qahtun, fawaqa'a mongko nuli tumipo fiha ing dalam Mekah apa qahtun, kelaipan, laib paceklik kabirun kang gedhe apa qahtun. Wakana lan ono sopo anasu menungso iku yastaskuna, podo njaluk siraman sopo nas, podo sholat istisqa sopo nas, amrih siraman sopo nas bi Arafat ing dalam tanah Arafah. Falam yazdadu, mongko ora dadi tambah-tambah sopo nas, illa syiddatan, angin ing tambah sangat. Sahib warna yang saya hormati, Abdullah ibn al-Mubarak bercerita, beliau berkata, aku pernah berada di Mekah. Pada saat itu di Mekah, waqa'a fiha qahtun kabir, terjadi paceklik yang sangat besar, paceklik yang berkepanjangan, krisis moneter, krisis makanan, krisis tumbuhan yang diakibatkan karena lama tidak turun hujan. Pada saat itu, wa kana nasu yastaskuna bi Arafat, manusia sama-sama keluar ke tanah Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan salatul istisqa, minta siraman kepada Allah agar dituruni hujan dengan cara melaksanakan salatul istisqa. Mengapa manusia keluar ke tanah Arafah, kok tidak keluar ke tanah-tanah lainnya Arafah? Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu punya keyakinan, di samping memang ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tanah Arafah adalah tempat yang mustajab. Artinya mustajab, di mana orang-orang minta di tempat itu, insya Allah lebih banyak diterima daripada tidaknya. Itu Arafat. Pada musim-musim haji biasanya tempat yang namanya Arafah itu ditempati untuk berwukuf oleh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia, baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara lain. Mereka berwukuf di Arafah, bermukim di sana selama 2 hari, berangkat mulai dari tanggal 8, kita pergi meninggalkan Arafah pada tanggal 9 malam 10, yaitu pada malam hari raya Idul Adha. Sahib warna yang saya hormati, namun apa yang terjadi ketika mereka minta turun hujan dengan melaksanakan sholat istisqa di tanah Arafah? Falam yazdadu, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang mereka lakukan. Minta siraman kepada Allah, tidak dapat apa-apa, bahkan illa syiddatan, makin lama makin parah aja. Justru makin tidak turun hujannya, makin kering hujannya. Famakathu ala dzalika jum'atan thumma ba'da jum'atin, sampai mereka itu diam menunggu turunnya hujan 1 minggu, sampai hari Jumat dinteni ora mudun. Thumma ba'da jum'atin, mongko nuli ing dalam sawisi Jumat kang weneh 1 minggu lagi ndak turun, sampai
berminggu-minggu dak turun. Kharaju nuli metu sapa nas ila Arafatin maring tanah Arafah. Tumadaan faraitu moko ningali sapa ingsun Abdullah ibn Mubarak fihim rajulan, fihim ing dalam golongan nas rajulan ing wong lanang aswada kang ireng, dhaifal badan kang apes badani. Fasalla mongko nuli salat sapa rajul rakaataini kelawan 2 rakaat. Sumada'a mongko nuli ngundang donga sapa rajul rabbahu ing pangeran rajul ba'dahu ma ing dalam saisi rakaaten. Summa sajada mongko sujud sapa rajul wa qala dawu sapa rajul, ya napa dawune, wa izzatika demi keluhuran panjenengan Gusti, la arfa'u ora bakal ngangkat kula roksi ing sira kula minas sujudi saking sujud hatta taskiya hingga ngudani hingga nyirami panjenengan ibadaka ing biro-biro kawula panjenengan. Jadi katanya Abdullah ibn Mubarak, ketika mereka keluar ke tanah Arafah, di sana mereka aku temui. Setelah ternyata aku temui salat istisqa di tanah Arafah, di antara mereka ada seorang laki-laki yang hitam, badannya kurus, kecil, lemah, seakan-akan tidak ada harganya kalau dilihat dari segi zahirnya. Kemudian mereka melakukan sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah setelah bersolat. Kemudian mereka sujud. Mereka berkata, wa izzatika la arfa'u ra'si, demi keluhuranmu ya Allah, tidak akan aku angkat aku punya kepala dari sujud sampai kamu menurunkan hujanmu kepada hamba-hambamu. Masya Allah, mulia banget orang ini, sangat terhormat, sangat bijaksana orang ini. Badannya kurus, badannya terlihat lemah, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang-orang banyak. Faraitu qit'atan minas sahab, kata Abdullah ibn Mubarak, saat itulah aku melihat beberapa bagian daripada mendung, dari beberapa mendung mulai menyelimuti awan, mulai tampak di atasan kita, kata Abdullah bin Mubarak. Sebagian daripada mendung, daripada awan itu, summan dhamma ilaiha qita'un ukhra, kemudian berkumpul ke situ beberapa awan, berkumpul, kemudian summa amtaratis sama, maka langit menurunkan hujan, ka'afwahil kirab, sebagaimana air yang mengalir dari sebuah wadahnya yang dinamakan dengan wadah kirbah. Kemudian setelah turun hujan, orang itu fahamidallah, maka dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, wansarafa, kemudian pulang. Kata Abdullah bin Mubarak, Masya Allah, aku sangat tertegun melihat orang itu, aku sangat kagum melihat kepribadian orang itu. Tubuhnya lemah, dia sempat berdoa memintakan orang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Fa'atba'tu atharuhu, kemudian aku ikuti jejaknya, kemana dia pergi, kemana dia akan melangkahkan kaki, aku ikuti. Tsumma ra'aituhu dakhala makanan fihi nakhasul abid, kemudian di situ setelah berjalan beberapa langkah, mungkin beberapa kilo, kami lihat dia masuk ke rumah orang. Orang itu adalah pedagang hamba sahaya, budak pada saat itu. Karena terlihat dia masuk ke rumah pedagang budak, aku punya keyakinan bahwa dia adalah seorang budak. Fansaraftu, kemudian aku pulang. Summa asbahtu, kemudian pada waktu pagi-pagi aku datangi rumah itu. Fahamaltu ma'ihi minad dirham, aku bawakan beberapa keping dirham dan beberapa keping dinar pada saat itu. Summa ji'tu ila darin nakhas, mungkin ditakko sapa ingsun maring umai tukang dagang kala wau. Masuk ke rumah pedagang. Wa qultu lahu, dan aku mengatakan, inni muhtajun ila ghulamin ashtarihi, wahai pedagang budak, aku butuh budak, tolong tunjukkan kepadaku, aku ingin beli budakmu, keluarkan semua budaknya. Fa'aradu alayya nahwa 30 ghulaman,
Kemudian si pedagang itu menawarkan kurang lebih sekitar 30 budak yang ganteng-ganteng, sing lanang yang ganteng-ganteng, sing wedok yang ganteng-ganteng, awake api-api, lumbu-lumbu, kuat-kuat, punggung becak yo kuat, disuruh kerja bangunan yo kuat, disuruh mikul kuat, yang mapan-mapan, ganteng-ganteng, tampan-tampan. Tapi dari sekian 30 budak yang mapan-mapan, ganteng-ganteng, ini justru kata Abdullah ibn Mubarak, fakultu, gak ada yang cocok dari 30 itu. Walaupun orangnya mapan-mapan, yang mestinya orang beli bola itu tujuannya adalah disuruh bekerja, baik ke ladang atau ke toko atau ke pasar. Tapi justru budak-budak yang mapan ini gak dicocoki oleh Abdullah ibn Mubarak. Lalu Abdullah ibn Mubarak mengatakan kepada si juragan tadi, tolong tunjukkan lagi, apa ada yang lain dari yang 30 orang ini. Kemudian si juragan mengatakan, qala bagiya gulamun maisumun la yukallimu ahadan. Ada, hanya tinggal satu. Budaknya ini orangnya tubuhnya kurus, kalau ngomong nggak pati cetok, cekir waktu injekil, kayak orang sakit-sakitan begitu. Grik-grikin kata orang Jawa. Mana? Ada di belakang, nggak kira cocok sampean, kata yang punya. Adalah, keluarkan mana orangnya? Keluarkan mana orangnya, aku ingin tahu. Kemudian dikeluarkan oleh si pedagang itu tadi. Budak yang terlihatannya kurus, seireng nggak pada iso guneman. Apa manfaatnya dengan budak yang kurus, nggak bisa ngomong, secara zahir dia nggak bisa diandalkan untuk bisa bekerja, apalagi diajak untuk berunding atau berdialog atau bertukar pikiran, nggak ada manfaatnya secara zahir. Masya Allah, Allah menghendaki lain. Fakultu arinihi, ya perlihatkan kepadaku. Fa akhrajal gulam, dikeluarkan si gulam ini. Alladzi ra'aitu bi'aini, ternyata gulam yang dienyek-enyek, sing diwodo oleh jerakannya, tidak mungkin sampai cocok dengan budak ini. Ternyata budak itu yang kemarin saya lihat berdoa di padang Arafah, dan budak itu yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fakultu, jadi cara zahir dia itu kayak nggak ada apa-apanya, tapi indah Allah, orang setanah Arafah berdoa kepada Allah untuk minta turunnya hujan. Hujan tidak turun. Tapi ketika orang jelek ini berdoa, orang elek sing ambuni lebus, orang hitam itu kalau di Mekah itu baunya tidak kalah dengan kambing kebas itu. Tapi justru doanya dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahib Barna yang saya hormati, begitu terlihat budak yang kurus dianyek ente-entean oleh pemiliknya, si Abdullah bin Mubarak sambil menangis meratapi nasib sang budak. Masya Allah. Dan jangan banyak ngomong, katanya Abdullah bin Mubarak, budak yang ini kamu minta berapa? Jerakannya ngomong, saya sebetulnya budak ini akan saya jual 20 dinar. 20 dinar. Tapi karena budak ini sangat saya benci, tidak ada manfaatnya budak ini. Wa huwa laka bi asrati dananir. Sudah, ambil kamu aja dengan harga 10 dinar. Saking asore, aslinya harganya 20, justru malah dikasihkan 10. Itu dinyek betul ini menurut jerakannya. Tapi menurut Abdullah ibn Mubarak, budak ini yang paling terhormat daripada 30 orang sing gagah-gagah tadi itu. Sing elek mek niki tok. Sing elek niki justru yang dicocoki Abdullah bin Mubarak, dengan latar belakang kehidupan Abdullah bin Mubarak yang seperti tadi. Abdullah bin Mubarak itu Masya Allah. Wakul tuh lah, dari 20 diturunkan 10 oleh pembelinya, oleh penjualnya. Abdullah bin Mubarak tidak menawar. Kalau kamu minta budak ini saya beli 10 dirham, 10 dinar, justru saya akan membayar budak ini dengan harga 27. Bayangkan ini, Abdullah ibn Mubarak, budak disuruh beli 10 dinar, justru malah dibeli 27. Ya, Masya Allah, mulia banget orang yang namanya Abdullah
Ibnul Mubarak ini. Begitu dibayar, diambil, kemudian dipegang si budak itu, langsung dibawa pulang. Alangkah mulianya hati Abdullah ibnul Mubarak, memilih budak yang sejelek itu, bahkan diberikan dengan harga 10 dinar, tapi justru dibayar dengan 27 dinar, yang hanya dengan harapan karena dia berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibarna yang saya hormati, kemudian pulanglah Abdullah ibnul Mubarak. Di tengah jalan, sebelum sampai ke rumah, si budak tadi mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, faqala li ya maulaya lima ishtaraitani wa ana la utiku khidmatak. Wahai jeraganku, kamu ini mau membeli saya, kamu ini membeli saya untuk apa? Wa ana la utiku khidmataka. Wong saya ini nggak mampu ngelateni sampean, kok dibeli untuk apa? Tak ada manfaatnya saya. Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, fakultu innama ishtaraitu kalitakuna anta maulaya. Kamu saya beli ini tujuannya agar kamu menjadi gusti saya, agar kamu menjadi jeragan saya, dan aku menjadi pelayan, kata Abdullah bin Mubarak. Padahal Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, orang kaya, orang banyak harta, justru mau berkhidam, mengkhidmat, melayani orang yang baik indallah, walaupun potongannya potongan hitam, adik kurus kalian. Sahibarna yang saya hormati, faqala limadza taf'alu dzalika, kenapa kamu lakukan seperti itu tuan? Fakultu, Abdullah bin Mubarak berkata, ra'aituka bil amsi qad da'awtallah fa'ajabaka. Aku lihat kamu kemarin pada saat ada di tanah Arafah, kamu berdoa kepada Allah. Di antara sekian orang-orang yang berdoa itu nggak ada yang diterima, justru kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sesuatu yang tidak ada harganya bagi saya. Maka dari itu kamu saya beli, tujuannya kamu akan saya jadikan jeragan saya yang jadi pelayannya. Terkejut si budak tadi, terkejut. Maqala li qad ra'aita dzalik. Masya Allah, kamu melihat tadi kemarin apa yang saya lakukan di Arafah, berdoa kepada Allah, kemudian hujan langsung turun. Kamu tahu itu? Iya. Si budak kelihatan karomahnya oleh orang lain, kelihatan keunggulannya dibandingkan dengan orang lain. Justru si budak ini tidak bahagia. Dia mengatakan, fahal ta'tikuni, kamu tahu apa yang saya lakukan kemarin pada waktu di Arafah? Masya Allah. Jadi kamu tahu semua kejadian kemarin di Arafah? Iya, saya tahu. Oke, kalau begitu kira-kira kamu mau nggak memerdekakan saya? Abdullah menjawab langsung, anta hurun liwajhillahi ta'ala. Mulai sekarang kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari kamu, katanya Abdullah ibn Mubarak. Mulai saat itu fasami'tu hatifan, Abdullah bin Mubarak mendengarkan suara tanpa ada orangnya. Fasami'tu hatifan la ara syakhsahu yaqulu ya ibnal Mubarak abshir faqad ghafarallahu laka. Wahai Abdullah ibn Mubarak, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu karena kamu telah menolong orang yang secara zahir dia itu tidak ada apa-apanya, tapi indallah dia adalah orang yang sangat terhormat, indallah dia adalah orang yang sangat mulia, indallah dia adalah orang yang sangat dihargai oleh Allah. Bahkan dari sekian para pendoa-pendoa yang berdoa salat istisqa di tanah Arafah, tidak ada yang diterima, hanya satu orang itu yang diterima. Justru kamu menghargai dia karena dia dicintai Allah, walaupun menurut manusia dia adalah hamba yang sangat hina. Mulai saat ini kamu dosa-dosamu semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma asbaghal wudu'ah wa shalla rak'atain. Kemudian sang hamba sahaya atau budak itu tidak putus asa, gak langsung bangga karena dipuja,
Apalagi dia sampai lupa daratan karena dihormati oleh orang lain. Dia pergi ke sungai, pergi ke tempat air, kemudian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Lalu dia berkata, Alhamdulillah, hadza idku maulayal asghar. Segala puji bagimu ya Allah. Ini adalah perbuatan memerdekakan budak yang dilakukan oleh jeragan yang kecil. Bagaimana nanti ketika pemerdekaan itu dilakukan oleh jeragan yang besar? Kemudian wudhu, lalu sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya ke arah langit. Lalu dia berkata, Ilahi anta ta'lamu. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, anta ta'lamu, kamu tahu, anni abadtuka 30 sanatan, aku beribadah kepadamu selama 30 tahun. Selama itu pula aku bersujud kepadamu. Selama itu pula aku bersolat, bermunajat, bisik-bisik dengan kamu. Wa annal ahda baini wa bainak. Tapi aku janji kepadamu ya Allah, janjiku kepadamu, alla takshifa satri, rahasiaku yang satu ini jangan sampai diketahui orang. Walaupun aku terlihat punya karomah, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Aku gak senang karomahku dilihat orang lain. Apalagi ketika aku berdoa diterima oleh Allah, aku gak senang kalau dilihat oleh orang lain. Wahina idh kasyaftuhu faqbidni ilaika. Karena sudah terlihat karomahmu yang diberikan kepadaku, tolong habisi aku sekarang. Mulai dari saat itu fagharra maghsyian alaihi, kemudian sujud pluk. Akhirnya si hamba saya itu sudah tidak bergerak lagi. Karena tidak bergerak lama, tidak bergerak, disentuh oleh Abdullah bin Mubarak. Setelah disentuh, dilihat, ternyata dia sudah mayitan, ternyata dia sudah meninggal. Setelah ternyata dia meninggal, maka lalu saya tajhiz, saya persiapkan keberangkatan sang mayit, orang yang terhormat. Walaupun tubuhnya seperti itu, tapi aku gak payah-payah untuk menghormati orang itu. Kafantuhu, kemudian dia aku kafani. Namun pada saat itu karena aku gugup, aku bingung, walam uhsin kafanahu, aku tidak bisa memperbaiki kafannya. Kafan yang aku pakai untuk membungkus sang mayit kurang bagus, kurang baik. Entah mungkin karena lamanya, karena mungkin kafannya sudah terlihat agak amoh. Tapi memang yang ada saat itu hanya itu. Wasallaitu alaihi, setelah aku kafani dengan kain yang jelek itu tadi, kemudian aku sholati dia. Setelah aku sholati, kemudian aku kafani, aku kebumikan sendiri. Setelah selesai aku kebumikan sendiri, falamma nimtu, kemudian setelah aku tidur, ra'aitu rajulan hasanan, aku melihat seorang laki-laki yang ganteng, yang sangat tampan, fi thiyabin khasinatin hasanatin, dalam baju yang sangat indah sekali, wa ma'ahu rajulun kabirun, dan dia bersama dengan seorang laki yang sangat besar, dengan seorang laki-laki yang bertubuh kekar. Wa kullum minhuma, kedua-duanya Kanjeng Nabi dengan seorang laki-laki itu tadi, wadi'un yadahu ala katifil akhar, meletakkan tangannya ke pundak yang lain. Faqolali, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Ibnul Mubarak, wahai Ibnul Mubarak, ama tastahi min Allah, masa kamu gak malu sama Allah Ibnul Mubarak? Setelah mengatakan begitu, Kanjeng Nabi itu jalan meninggalkan aku. Kanjeng Nabi berjalan, setelah berkata, aku berpikir dalam hati. Fakultu lahu, kemudian aku berkata kepada orang itu, man anta, siapa kamu? Faqala, orang yang aku lihat dalam mimpi itu mengatakan, ana Muhammadur Rasulullah, aku adalah Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Muhammad utusan Allah. Wa hadza abi Ibrahim, ini adalah ayahku Nabi Ibrahim. Fakultu lahu, kemudian aku mengatakan, kaifa la astahyi wa ana ukthiru sholata,
bagaimana aku tidak malu kalau aku telah memperbanyak sholat. Tapi apa yang kamu maksudkan dengan kemaluan itu? Malu yang mana yang kamu maksud itu, wahai Rasul? Apakah ada di antara pekerjaanku yang patut untuk saya benahi pada saat ini? Apa ada di antara pekerjaan yang telah aku lakukan perlu diperbaiki pada saat ini? Faqala, Rasulullah berkata dalam mimpi, ya mutu waliyun min awliyaillah wala tuhsinu kafanahu. Ada seorang wali dari sekian walinya Allah yang meninggal dunia, kemudian kamu kafani dengan kafan yang jelek kayak gitu. Nggak malu kamu sama Allah? Sungguh terkejut aku dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya aku terbangun dari tidur, saking kaget itu sampai wangi. Menurut saya, nama manusia kadang-kadang masih ada. Mayit seperti itu kan sudah cukuplah aku kafani dengan kain yang seperti itu. Ternyata mimpi Rasulullah mengatakan, "Ama tastahi? Apakah kamu enggak malu min Allah?" Akhirnya aku terkejut dan bangun. Falamma asbahtu akhrajtuhu minal qabr. Kemudian setelah pagi banget, pagi-pagi buta, aku pergi ke kuburan si mayit yang mulia tadi. Aku gali lagi mayitnya. Setelah aku gali, wa kafantuhu fi kafanin naqiyin. Maka mayit tadi saya kafani dengan kafan yang masih bagus dan kafan yang masih bersih. Kemudian aku sholati lagi, lalu aku kebumikan lagi. Dari sini takzim saya kepada orang yang sekalipun terlihatan tubuhnya seperti itu, namun dia punya keistimewaan indah Allah. Apalagi didukung dengan mimpi, dengan melihat Rasulullah pada saat tidur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'ani fil manam, barang siapa yang mimpi saya pada waktu tidur, kata Rasulullah, fa inna syaitana la yatamatsalu bi surati, sesungguhnya setan tidak bisa mencuri apalagi mengkelabui dengan mimpi-mimpiku. Setan tidak bisa mengkelabui dengan impi-impian yang berupa saya, kata Rasul. Artinya barang siapa yang betul-betul mimpi Rasulullah, maka dia itu betul-betul mimpi Rasulullah dan bukan merupakan bunganya tidur, apalagi godaan daripada setan atau bujukan daripada setan. Para pemirsa Sahib Warna yang saya hormati, dari hikayah yang saya sampaikan, semoga hikayah ini dapat menjadikan obat bagi hati kita masing-masing, dan semoga Allah menyertakan kita, memasukkan hidayah kepada kita bersamaan dengan sekian renungan hikayah yang disampaikan dan disajikan oleh kawan-kawan Radio Warna. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kami hanya bisa menyampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian akhirul kalam, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.